Bayangin kamu punya rumah yang baru, cozy, stylish, dan ready to move in. One dream, one vision, one Sobat properti, ini dia nih rumahnya di BSD City. Nah, ini rumahnya bener-bener brand new. Rumah baru selesai dibangun. Dan ini adalah desain mandiri, posisinya hook. Hadapnya timur dan utara. Nah, kita lihat dalamnya yuk. Nah, dari sini aja kita bisa dapetin nih area yang super lega. Ini untuk carportnya muat sampai 3 mobil. Nantinya juga akan dapat bonus kanopi, cuman saat ini belum terpasang ya. Nah, untuk fasad depannya ini juga udah modern ya. Fasadnya modern, stylish banget, dalamnya apalagi lebih keren lagi. Nah, untuk taman ini karena dia hook nih, tamannya ngiderin nih sampai ke sana. Dan ada 2 akses pintu, cuman ini pintu utama sisinya di sini. Di belakang saya itu nantinya adalah akses pintu sampingnya lagi. Dan kita bisa lihat dari sini, ini fasad depannya ini seolah-olah nggak kelihatan ya, ini ada pintu ya. Ini sebenarnya ada pintu tersembunyi nih di sini ya. Ini ada pintu akses ke taman samping rumah ya, tapi hanya bisa dibuka diakses dari dalam. Jadi dari luar bener-bener ini tidak ada bukaannya, jadi kita nggak bisa akses dari luar. Intinya itu hanya kalau kita dari dalam mau keluar, misalnya untuk ART, misalnya di area servis dan area taman belakang bisa dikunci dan dia tetap bisa akses ke depan lewat pintu yang ini. Tapi tetap satu pintu lagi di ujung sana tetap ada, jadi ada aksesnya, ada 3 nih. Jadi oke banget untuk rumahnya, udah dipikirin banget, nyaman pastinya. Nah, kita lihat untuk tampak depan ini modelnya tropical kontemporer ya, dan mungkin ada sedikit industrialnya. Dan di pintu utamanya ini, wow, ini pintunya 2 daun pintu dan ini lebar sekali. Dan untuk dimensi tanahnya ini lebarnya ini 23 dikali 15 meter. Jadi enak banget rumahnya, makanya area tampak depannya ini panjang sekali ya. Dan untuk luas bangunannya ini 2 lantai di 250 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat ke dalam ya. Untuk pintunya ini juga udah menggunakan smart door lock. Sama halnya dengan pintu samping, nanti kita akan lihat ya. Dua-duanya aksesnya udah smart door lock, jadi praktis banget. Sekarang ini udah kita nggak perlu nenteng kunci ribet. Jadi tinggal fingerprint, pin, atau pakai kartu. Nah, begitu masuk ini adalah area foyernya. Dan rumah ini udah fully furnished ya. Yang kamu lihat, what you see is what you get. Jadi semua furnishnya yang cantik-cantik seperti ini, termasuk hiasan-hiasannya, ini sudah include. Nah, sebelah sini ini area livingnya. Area livingnya ini nggak kalah cakepnya, ini lega banget ya, luas. Dan udah ada backdrop untuk TV. Nah, ini semuanya udah include juga, termasuk TV-nya. Ini juga TV baru. Nah, dan udah ada sofanya, sofa, meja, dan sebagainya, termasuk hiasan ini yang di bawah tangga. Ini estetik banget ya, ini cakep banget. Ada bonsainya, bonsai artificial, tapi enak banget buat dipandang. Dan tentunya nggak bikin repot ya, kalau ngerawatin kan susah nih ya, dengan hiasan seperti ini kita udah terima jadi dan nggak repot gitu. Nah, ini masih ada akses yang cukup lega. Di sini bisa ditempatkan furniture lagi tambahan ya. Dan area sini udah masuk ke area kitchennya. Nah, untuk dry kitchennya ini ada islandnya. Nah, island ini juga berfungsi sebagai meja makan ya. Jadi kursi-kursinya udah yang kursi tinggi ya, kursi untuk bar ya di sini. Dan belakang saya ini semuanya include ya, termasuk AC ya. Untuk AC di lantai 1 sudah terpasang, ada 2 unit di bagian luar. Di kamar belum ada AC-nya, tapi udah ada instalasinya. Nah, untuk kulkas ya dan semua peralatannya, dispenser dan sebagainya, ini semuanya udah include, termasuk kitchen set yang secakep ini. Wah, ini kitchen setnya juga keren banget ya. Ini udah ready, tinggal dipakai.
termasuk kompornya, cooker hoodnya ya. Dan semua lukisan-lukisannya juga ini udah estetik, udah didesain cocok untuk rumahnya. Termasuk untuk lampu hias di meja islandnya ya. Nah di sini nih yang saya tadi jelasin ada akses pintu sampingnya lagi. Nah ini juga sama nih pakai smart door lock. Nah jadi ada pintu untuk pagar akses keluar dan di sini masih bisa untuk parkiran motor ya. Yuk kita lanjut. Dan di lantai 1 ini ada satu kamar tidurnya. Nah ini dia kamar tidurnya. Kamar tidurnya ini nggak terlalu besar, tapi udah oke ya, pas ya untuk tamu atau mungkin kalau yang orang tuanya tinggal bareng. Nah ini bisa digunakan kamar tidur bawah, jadi nggak usah repot naik ke lantai 2. Nah untuk kamar mandinya ada di sini, di seberang kamar tidurnya. Nah ini ada kamar mandi, udah lengkap dengan water heater, ada exhaustnya, dan semua vanity mirror, kabinet, wastafel, dan semuanya itu udah lengkap seperti ini. Udah cantik banget, permainan lightingnya semuanya juga udah, karena ini udah didesain interior. Nah ini taman belakangnya, ini keren banget. Ini masih lega sekali di sini dan ada kolam jacuzzinya, dan ini ada air panasnya nih buat berendam. Ini enak banget, nyaman sekali. Ini ada dalamnya, ada undakannya tentunya ya, ada tangganya, dan ini udah enak banget ya, bisa nikmatin pagi atau sore hari berendam di sini. Wow, keren banget. Dan malam hari ini lightingnya tentunya akan lebih cakep lagi karena banyak sekali lampu sorot, termasuk untuk hiasan artificial bonsai di sini juga. Ini kalau malam hari lebih cakep lagi karena ada lampu di bundar lingkaran ini, jadi makin estetik tentunya. Dan di sini yang tadi saya jelasin di depan itu ada pintu akses yang hanya bisa dari dalam. Nah ini dia nih, jadi dari sini kita bisa buka ke depan, tapi orang nggak bisa masuk, jadi aman banget. Nah ini adalah area servisnya, persis dari taman ya, kita bisa ngakses langsung ke servis areanya. Di sini masih ada dapur kotornya. Dapur kotor cuma dibuatin kabinet kecil seperti ini. Ya nanti ini tinggal dilengkapin ya, jadi kalau buat ART-nya, masak-masaknya bisa di sini. Ini juga penempatan untuk mesin cuci, udah dipikirin ya, untuk kerannya, untuk pembuangannya, dan kalau mau taruhin mungkin kulkas kecil atau apapun ini masih bisa ya di area wet kitchen-nya ini. Dan di belakang saya ini adalah kamar ART-nya, dan kamar ART-nya ini rata-rata banyak kan menggunakan memang sliding door, jadi sangat menghemat space ya, nggak kemakan space untuk bukaan pintu. Dan di dalamnya itu ada kamar mandi dalamnya juga. Dan di sisi kiri saya ini ada gudang kecilnya juga, atau mungkin kalau misalnya ART-nya 2 ya bisa juga ya, satu kamar tersendiri. Tapi ini mungkin lebih cocoknya emang untuk gudang ya, jadi tetap ada tempat penyimpanan barang. Nah sekarang kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Nah di sini kita lihat ini ada jendela untuk pencahayaan alaminya ya. Dan juga di atas juga ada jendela yang hidup yang bisa dibuka juga. Jadi untuk area tangga ini udah terang banget. Nah untuk di tangganya ini menggunakan railingnya stainless, dan ini udah ada kaca tempered ya. Jadi ini transparan ya, kelihatan sampai ke ini area tangganya, ini cakep. Dan untuk keramik tangga ini juga nggak ada sambungan sama sekali ya, satu full keramik, jadi cakep nih, utuh, nggak ada potongannya. Nah kita udah sampai di lantai 2. Untuk di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur lagi, dan di sini masih ada skylight lagi nih, cakep banget nih. Untuk skylightnya juga udah dipakein kaca Philip ya, jadi untuk warnanya agak kebiru-biruan. Ini membendung cahayanya tapi tetap matahari tetap masuk, jadi siang hari tanpa lampu ini udah terang banget. Nah jadi banyak kan dia rumahnya ini permainan cahayanya dari lampu sorot ya, dan downlight kecil ini seperti ini, dan banyak lukisan-lukisan cantik juga tentunya. Dan dengan tambahan lampu sorot ini, nah ini udah posisinya udah pas banget emang untuk naruh lukisan.
Jadi lebih apa ya, dramatis, lebih elegan gitu ya, untuk lukisannya pun lebih bagus. Dan di lantai 2 ini masih terdapat area buat ruang keluarga lah ya. Ini ruang ngumpul, bisa naruh sofa atau even di sini mau ditaruhin TV, atau mungkin kalau anaknya masih kecil mau main-main game, nah di sini bisa tempat bermain anak-anak, ini cocok banget. Dan di sini masih ada extra space lagi karena ini bentuk kalau kita lihat dari fasad depan ini emang ada sedikit menjorok keluar ya, dan agak asimetris. Nah, dapatnya emang dimanfaatkan di area sini masih bisa untuk area tempat bermain ya, atau duduk santai mau baca buku ya. Ini bebas banget deh, area yang tergantung kebutuhannya mau dijadiin apa untuk lantai 2 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidurnya. Kamar tidurnya kita lihat dari ujung dulu deh, kita mulai dari yang dekat tangga. Ini kamar tidur anak yang pertama. Dan untuk semua pintu-pintu kusen ya, ini udah kusennya udah aluminium. Pintunya ini pintunya udah warnanya juga udah yang modern ya, ini warna abu-abu dengan handle pintunya hitam, jadi udah cakep ya. Ini modelnya udah kekinian ya. Nah, ini untuk kamar anak yang pertama, bentuknya agak letter L begini, dan di sini dia masih dapat jendelanya menghadap ke taman belakang, bisa ngelihat ke kolam jacuzzinya. Dan di sini udah ada kamar mandi dalam. Nah, untuk kamar mandi dalam ini semuanya menggunakan rolling door. Jadi enaknya ini nggak memakan space untuk bukaan pintu ya. Kalau pintu buka keluar atau buka ke dalam, ini akan memakan space lagi. Nah, ini udah bagus banget nih pakai sistem dorongan. Jadi semua ruangan ini full kita bisa manfaatin, termasuk dalamnya pun untuk kamar mandi ini juga dalamnya lega, nggak perlu kasih space untuk bukaan pintu lagi. Dan untuk kamar mandinya ini juga udah cakep banget, udah kayak model Pinterest ya. Udah didesain, udah lengkap semuanya dengan vanity-nya dan kabinet-kabinetnya, dengan rain shower-nya dan sebagainya. Ini semuanya udah include, jadi udah enak banget. Sekarang kita lanjut lagi, kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Ini posisinya di tengah. Nah, untuk kamar tidur di lantai 2 ini semuanya udah ensuite bathroom. Jadi semua kamar tidur sudah ada kamar mandi dalamnya. Dan semua kamar mandi dalam udah estetik, cakep desainnya. Nah, terutama ininya juga nih, tadi saya nggak jelasin. Ini semuanya udah dibuatin tempat untuk naruh sampo dan sebagainya. Ini menggunakan keramik tapi motifnya kayu nih. Jadi cakep nih, kayak macam villa nih. Dan ini semuanya udah include. Nah, ya. Nah, ini juga modelnya unik nih, cup nih. Bukaannya termasuk di sini. Nah, ini bisa tempat penyimpanan ya. Simpan alat make up atau buat cuci muka, sabun-sabun dan sebagainya, ini bisa ditaruh di situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita mau lihat kamar masternya nih, master bedroomnya. Nah, untuk master bedroomnya ini juga lega banget, dan sudah disiapin ada space untuk walk-in closetnya. Ini area walk-in closetnya di sini, either ya. Jadi di sini semua ini bisa untuk lemari ya, sampai sini letter L. Dan untuk ranjangnya posisinya ini backdrop ranjangnya di sini siapin, udah ada lampu sorotnya juga ya. Colokan juga udah kiri kanan udah siapin buat tempat area nakasnya. Ini tempat tidurnya, dan ini hadapnya ke arah taman belakang juga, cuman ini ada sedikit atap di sini untuk bisa akses keluar itu untuk kayak outdoor AC ya, mungkin ya di sini bisa diakses juga atau bisa dari luar ya. Nah, ini udah lega banget untuk kamar tidurnya. Ini udah bener-bener ready to move in. Tinggal kamu tambahin untuk ngisi kamar tidurnya aja. Jadi untuk bagian luar semuanya udah ada. Tinggal kamar tidurnya aja, termasuk untuk kayak AC. Tiap kamar tidur ini belum include ya. Jadi hanya area luarnya aja, lantai 1 dan 2. Jadi instalasi AC-nya semuanya udah dapet seperti ini. Tinggal kita pasang.
Dan kamar mandi ini juga untuk water heater ini udah semuanya udah terpasang ya untuk tiap kamar mandinya. Dan untuk listriknya udah 11.000 watt. Jadi gimana nih sobat properti, untuk rumahnya cakep ya, estetik banget. Ini udah cozy banget, saya aja duduk sini udah nyaman sekali. Dan untuk rumahnya ini bener-bener baru dibangun mandiri dari Kafling. Dan untuk semuanya ini kamu bisa dapetin dengan harga 6,3 miliar untuk open price-nya dan ready to negotiate ya. Untuk areanya ini berada di BSD City. Nah, buat kamu yang tertarik berminat untuk melihat rumahnya, survei langsung bisa hubungin Julie di nomor ini. Atau untuk informasi detail lainnya maupun kalau pengen nitip properti langsung hubungin Julie ya. Thank you, bye-bye.